Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Memancing di sungai, seorang pria hilang di Sungai Baliem, Jayawijaya. Curah hujan tinggi 6 distrik di Kabupaten Mamberamo Raya banjir. Harga daging sapi di Merauke mahal. Perayaan Idul Adha masih sebulan lagi, namun harga daging sapi di pasaran sudah mulai naik. Di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan, saat ini harga daging sapi naik dari Rp135.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Untuk daging super, harga berkisar Rp145.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga daging akan terus naik sesuai dengan permintaan pasar. Jelang Idul Kurban ini sampai berapa per kilo? Ini sekarang lagi naik dari 130 menjadi 140 kilo per kilogram. Per kilogram itu. Kenapa sampai bisa naik seperti itu, Pak? Karena memang stok sapi lagi menipis ini. Lagi menipis ya. Iya. Jadi untuk sementara ini harga dipatok 140. 140 per kilo. Nah, mendekati Idul Kurban apakah akan naik lagi harga sapi itu? Kalau harga sapi sudah pasti naik karena Enggak, harga dagingnya. dagang sapi Harga naik, dagangnya? Iya, karena stok mengurang tuh. Oh gitu. Kira-kira diperkirakan sampai berapa per kilo nantinya? Ya bisa menjadi 150. 150 ya. Iya. Pedagang memprediksi harga sapi akan semakin meningkat karena permintaan akan semakin tinggi jelang Idul Adha. Meski daging sapi mahal, tidak mempengaruhi omset atau pendapatan pedagang karena daging sapi sudah menjadi kebutuhan warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, saat ini tengah fokus terhadap pelayanan pendidikan. Dalam musyawarah perencanaan yang dihadiri ratusan ASN di Aula Kantor Bupati Deiyai, Bupati menegaskan pendidikan gratis adalah kewajiban utama yang harus dijalankan di Deiyai. Saat ini Pemkab Deiyai bekerja sama dengan 3 yayasan agar kualitas pendidikan di Deiyai terus berkembang. Bupati Deiyai Melkianus Mote saat ini pihaknya fokus kepada pendidikan dasar yaitu SD, SMP, dan SMA. 3 tingkatan sekolah itu gratis dan Pemkab terus meningkatkan kualitas guru maupun bekerja sama dengan yayasan. Jadi kami sementara ini kami fokus SD sama SMP dulu. Dan program pusat yang kami sudah follow up pertama itu adalah cek kesehatan gratis. CKG sudah jalan. Terus yang berikut adalah MBG. MBG ini sebelumnya itu mau dijalankan oleh rekan-rekan Koramil, cuma kemarin di lapangan banyak yang menolak. Saya sudah bicara dengan Bapak Koramil, Pak Dandim. Saya sudah bicara dengan Pak Dandim. Nanti beliau mau serahkan kami mau kerjasama. Jadi kelolanya tetap dari orang gereja atau orang sekolah. Terkait makan bergizi gratis, pihaknya juga mengakui di Deiyai belum berjalan karena ada penolakan, sehingga pihaknya akan bekerja sama dengan Kodim Deiyai sebagai pengawas. Namun eksekusi pelaksanaan akan diserahkan ke sekolah dan gereja. Bupati juga mengimbau kepada masyarakat agar melapor jika menemukan masih ada pungutan liar di sekolah. Arthur melaporkan dari Deiyai, Papua Tengah. Sebanyak 150 personel Kodim 1701 Jayapura masuk ke pedesaan. Masuknya tentara ke Kampung Bering, distrik Kemtuk, untuk merehabilitasi fasilitas umum dan rumah. Ada 2 gereja dan 2 rumah yang direhab oleh tentara.
Selain itu juga tentara membangun MCK dan sumur air bersih. Jadi kita rehab gereja 2 unit, kemudian kita rehab pustu, kemudian kita juga ada RTLH 2 unit, kemudian kita juga membangun MCK, kemudian pipanisasi air bersih, termasuk kita juga membangun sumur bor di situ. Pak, berapa jumlah tenaga kerja yang dilibatkan? Satgas ini terdiri dari TNI, Polri, dan masyarakat, itu sekitar 150 personil. Ini gabungan, termasuk dengan OPD. Karena Satgas ini tidak hanya murni kita, karena kita itu ada juga pengarah dari pertanian, kesehatan, peternakan. Kita nggak punya itu. Itu nanti ranahnya dari OPD. Kita bisa melibatkan semua OPD yang terkait dengan kegiatan-kegiatan. Wakil Bupati Jayapura, Haris Yoku, mengimbau warga memanfaatkan program ini dengan baik. Harapan saya untuk semua OPD yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini, mereka harus standby dan siap mendukung, mensukseskan. Dan kepada masyarakat yang ada di Kampung Pring, mari sambut ini dengan baik. Karena apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dari TNI dalam KTMD 124 tahun yang ke-2025 ini merupakan pencapaian bahwa TNI berupaya untuk selalu bersama dengan rakyat. Kami pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati Jayapura, Pak Yunus Honda, memberikan mandat kepada saya hari ini untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada seluruh kita yang hadir guna kita menjaga program ini dengan baik. Selain rehabilitasi gereja dan rumah, tentara juga melakukan penyuluhan kesehatan dan pertanian. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.